Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai, apa kabar kawan-kawan semua? Kita saat ini sedang membahas tentang image bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang image format. Itu image format, itu setiap gambar yang ada itu ukuran gambar dalam bentuk pixel. Ya, hampir semua gambar itu kita siapkan dalam bentuk pixel. Biasanya ada tinggi, ya ada ukurannya yang bagian yang tinggi dan ada bagian lebar. Nah, ujung paling kiri atas memiliki koordinat 0,0. Nanti kita coba lihatkan nanti di contohnya. Nah, biasanya kita sebut dengan sumbu X minimum dan sumbu Y minimum. Jadi setiap gambar itu nanti kita buatkan koordinatnya. Itu ujung paling kanan bawah memiliki koordinat X maksimum dan Y maksimum. Nah, koordinat itu kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, ini gambar. Sebuah gambar. Nah, ujung paling atas ini atau sudut paling atas ini itu sudut 0,0. Nah, pas di sini. Ujung paling bawah ya, yang di sini itu kita sebut dengan koordinat paling bawah. Yang intinya ini 0,0, ini adalah X maksimum dan Y maksimum. Nah, itu yang kita maksud dengan gambar. Jadi di situ ada lebar, ya, ini lebar, dan ada tinggi. Sebuah gambar. Nah, itu tersusun dari piksel-piksel. Seperti yang disebutkan di sini tadi, ada piksel-piksel. Nah, piksel-piksel itu ukuran dari gambar. Oke, kita lanjutkan. Demikian juga jika kita mengambil potongan-potongan dari gambar tersebut, maka kita menggunakan koordinat yang berada di antara gambar tersebut. Nah, contohnya seperti kita buat gambar lagi ya. Ya, kita buat gambar di sini. Misalnya contohnya gambar ini, gambar yang tadi kira-kira ini titik 0,0 ya, wilayah ini ujungnya, dan ini titik X maksimum dan Y maksimum. Kalau ini adalah X minimum dan Y minimum. Nah, misalnya di dalam gambar ini ada potongan gambar yang mungkin dalam bentuk rectangle. Nah, ukuran dari potongan ini itu kita hitung juga dengan pixel, atau dalam bentuk lingkaran juga kita hitung dalam pixel dengan koordinat yang ada di dalam gambar ini aja. Jadi nggak boleh keluar dari gambar, walaupun gambar ini ada potongan-potongan lain yang mungkin ada di sekitarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Ada bentuk map ini nanti yang kita gunakan pada penulisan skrip dari program, dari perintah HTML. Yang pertama, kita mengenal bentuk default. Artinya adalah semua koordinat dari gambar itu secara utuh, yaitu antara 0,0, X maksimum dan Y maksimum.
Yang kedua, dia bentuk rectangle. Jadi kita mengambil gambar tadi, yang potongan gambar di dalam sebuah gambar tadi, itu kita ambil potongan rectangle, maka koordinat tersebut berbentuk persegi. Nah, maka ada X1, Y1, X2, dan Y2. Nah, kemudian yang ketiga itu berbentuk cycle atau lingkaran. Nah, koordinat yang dibentuknya itu terdiri dari titik pusat. Titik pusat itu terdiri dari ini, ya, kita ambil ini laser. Terdiri dari titik pusat. Titik pusatnya mana? Nah, itu bisa kita ambil dari salah satunya, yaitu X1, Y2, Y1. Jadi X1 dan Y1. Dan kemudian sebuah jari-jari. Nah, ini adalah titik pusat. Nah, titik pusat ini kita ambil dari gambar ya. Kita coba praktekkan nanti. Dan yang keempat, dia berbentuk poli. Itu koordinat berbentuk polyline sehingga membentuk kawasan yang tidak beraturan. Nah, ini gambarnya tidak beraturan. Namun titik-titik potong atau titik-titik yang mengaitkan antara gambar tadi dengan gambar berikutnya, itu potongan itu sehingga membentuk lingkaran juga, tapi lingkarannya tidak beraturan. Nah, maka kita ambil bahagian per bahagiannya, mulai dari X1Y1, kemudian X2Y2, X3Y3, dan seterusnya sampai seberapa saja polyline ini kita gunakan. Nah, jadi artinya boleh kita menggunakan gambar tanpa bentuk sekalipun. Nah, misalnya berbentuk apa ya? Kalau traktor itu misalnya bentuknya segitiga misalnya, itu bisa diambil dalam bentuk polyline. Segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Itu masih berbentuk. Nah, kita bisa pakai polyline. Tapi kalau seandainya dia tidak berbentuk pun sekalipun, nah, itu bisa kita gunakan juga polyline. Jadi polyline ini paling banyak fungsinya nanti. Cuma kita merekod koordinat-koordinat yang saling berkaitan di antara mereka. Oke ya, jadi ada 4 bentuk map pada HTML. Selanjutnya, kita menjalankan perintah map. Ini agak sedikit berbeda menjalankan perintah map dengan menggunakan image gitu. Menjalankan perintah map, kita menggunakan sebuah atribut yang bernama useMap. Nah, value dari useMap adalah name ID. Nah, biasanya setiap name ID itu kita menggunakan tanda pagar. Bahwa ID itu menggunakan tanda pagar. Nanti jangan lupa ya, kita menggunakan tanda pagar pada nama dari ID dari user map. Kemudian pemilihan nama ID diserahkan kepada programmer. Nah, itu terserah kita, maunya kita aja. Dengan terlebih dahulu mencantumkan tanda pagar. Nah, itu dia tadi tanda pagar. Jadi misalnya mapku gitu, mapku, maka kita harus cantumkan pagar dulu, baru kita tulis mapku. Nah, ini contohnya saat deklarasi perintah map. Jadi image, kemudian search gambarku. Ini nama dari gambar yang kita mau munculkan. Kemudian kita use map. Nah, ini gambarku, dengan terlebih dahulu dicantumkan pagarnya. Map yang kita gunakan, jadi setelah map itu, nama ID dari atribut useMap adalah untuk menyambungkan ke tag map. Nah, mana itu tag map?
map itu memiliki juga atribut. Nah, itu adalah nama dengan value yang sama dengan ID, tetapi tidak dicantumkan lagi pagarnya. Nah, jadi tag map yang kita gunakan nanti di dalamnya ada sebuah atribut. Nah, atribut itu adalah bernama name juga. Tetapi dia nama yang tadi use map tadi ada tanda pagarnya. Pada saat ini kita menggunakan nama yang sama tapi tanpa tanda pagar. Setelah itu di antara tag map kita menggunakan tag area. Ya, kira-kira begitu ya, tag area. Nanti kita jelaskan apa itu tag area. Nah, ini kebetulan tag area. Area adalah area inilah yang digunakan untuk memetakan gambar dan sekaligus memiliki link, ya, sekaligus kita untuk dapat melinkkan ke halaman yang lain. Jadi pada tag area digunakan sebuah atribut shape. Nah, value dari shape itu yang tadi kita bahas di depan tadi. Ada default, ada rect, cycle, dan poly. Nah, untuk membuat itu, jadi ternyata letaknya default, rect, cycle, dan poly itu terletak pada area, tag area dengan atribut shape. Nah, mana atribut shape itu value-nya? Ya, value-nya adalah default, rect, cycle, dan poly. Nah, pada contoh ini kalau kita udah menggunakan default saja, kita tidak perlu mencantumkan ukurannya karena dia sudah semuanya. Sementara rect itu kita buatkan koordinat-koordinatnya, cycle kita buatkan koordinatnya, itu titik pusat dan jari-jari. Poly itu semua titik-titik yang melingkari gambar itu secara tidak ada bentuk ataupun berbentuk, tetap kita potong-potong dia berdasarkan gambar garisnya. Itu kita menggunakan poly. Nah, contoh penulisan map itu seperti ini. Ini secara utuh ya. Jadi ada image seperti biasa, kita mendeklarasikannya. Nama gambarnya dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk lain lah. Kemudian ALT itu gambar alternatif nama kalau seandainya gambar ini tidak muncul. Kemudian use map, pagar peta gambar. Jadi nama dari ID dari peta gambar kita itu menggunakan pagar. Oke, baru kita masuk ke tag mapnya. Nama dari tag map ini sebagai atribut itu adalah peta gambar yang sama dengan ini tadi, tetapi tidak kita cantumkan lagi pagarnya. Ini contoh ya. Nah, kemudian setelah map ada namanya tag area. Nah, tag map ini harus ditutup dengan, nanti kita lihat ya, slash map itu penutupnya. Nah, ini area shape rectangular. Rectangular ini berbentuk segi 4. Maka koordinatnya ada tag koordinat, yang koordinatnya adalah ini titik X1 dan ini adalah Y1. Yang 150 ini adalah X2 dan ini adalah Y2. Nah, di dalam area ini boleh juga kita melingkan gambar, dan memang fungsinya untuk melingkan. Nah, ini adalah sebuah atribut dan value-nya image HTML. Ini tujuan halaman mana yang akan kita linkkan. Boleh kita menggunakan file yang sejajar atau file yang parentnya dan childnya juga boleh, seperti yang pernah kita pelajari pada saat link gitu. Nah, kita juga boleh membuatkan title. Ketika kita meletakkan potongan-potongan itu, kita bisa lihatkan, oh ini kita mau link kemana gitu. Nah, kita berikan title link ke image HTML gitu.
Nah, kemudian area itu fungsinya itu sama dengan image, jadi dia tidak ada penutup. Tapi map dia punya penutup, yaitu slash map. Dan inilah yang mengakhiri semua prosedur penulisan map dalam sebuah coding pemrograman HTML. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Kita akan cobakan di Visual Studio Code yang akan kita bahas setelah ini. Baik, kita teruskan. Sebelum kita masuk ke Visual Studio Code, kita meletakkan gambar dulu di sebuah aplikasi Paint. Nah, nanti kalau adik-adik ingin mengetahui di mana letak Paint, tulis saja di sini di jendela ini Paint. Nah, ini logonya. Logo ini nanti diklik saja, maka akan keluar aplikasinya. Nah, untuk mengambil gambar kita open, lalu cari gambarnya sesuai dengan folder yang adik-adik letakkan nanti di mana. Setelah kita ketemu gambarnya, lalu kita open di aplikasi Paint ini. Nah, saya menggunakan Paint ini supaya adik-adik lebih termudahkan dalam menentukan pixel X1, X2 dan seterusnya. Baik, kita coba besarkan gambar ini sedikit, sama ya. Ukurannya kita besarkan. Nah, ini kira-kira kotak ini sebenarnya bisa besar kayak gini, tapi kita bisa juga kecilkan kayak gini. Supaya apa? Supaya kelihatan semua nanti. Atau kita besarkan dengan menggunakan ini boleh, biar tidak terlalu kecil. Oke, kita besarkan lagi dikit lagi. Yang ini kita besarkan juga. Kita sesuaikan lah ya. Nah, kira-kira begini. Nah, gambar ini kan sudah familiar kita gunakan, yaitu robotik. Nah, robot ini nanti kita ambil titik-titik yang akan kita gunakan. Nah, contoh lihat ya, tanda kursor kita ini. Kursor ini kita mengalami pergerakan, tetapi pada bagian sisi ini nanti amati ya, setiap gerakan nanti mengalami perubahan dia nanti di gambar ini. Coba kita lihat ya. Nih, itu artinya ini X1, Y1. Nah, itu. Lalu kita geser lagi, kalau kita mau ngambil ini boleh. Nah, mana titik awalnya kita mau ambil. Nah, contoh ya, kita ambil titik di sini 1 misalnya. Maka pada kondisi ini Y1-nya adalah, catat aja nanti ya, Y1-nya kita pakai Paint lah untuk mencatatnya. Paint, Notepad. Nah, kita cantumkan di situ. Kita di sini tadi ya 100, mungkin 100 lah ya, 106, berarti X1 kita tulis nanti di sini, X1 sama dengan 100 dan Y1-nya sama dengan 6. Nah, lalu karena kita mengambil rectangle ya, misalnya ini kita mau jadikan gambar, saya nggak gunakan gambar ini, tapi ini select aja, kita ambil undo lah. Nah, kita ambil select ini tadi, kira-kira kotaknya di sini. Nah, tadi adalah titik paling atas ini adalah 106. Sekarang titik sebelah ini lagi, kira-kira aja ya. Kita ambil gambarnya, garis. Nah, ini karena apa? Kita kira-kiraan di sini tadi. Maka ini adalah 203
2. Jadi Y2 nya adalah 203 Y2 dan X2 dan Y2 nya adalah 65. Nah, maka kita catat di notepad ini X2 1 sama dengan X2 sama dengan 203 dan Y2 nya sama dengan 65. Nah, nanti kotak inilah yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk melingkan. Jadi nanti kalau kita letakkan kursor kita di browser, nanti keluar tanda tangan yang kemudian apabila tanda tangan ini kita klik nanti, maka dia akan berpindah ke halaman yang ingin kita tuju. Nah, kalau lingkaran gimana? Nah, misalnya kita ingin ambil kepala ini aja dalam bentuk lingkaran. Di kepala ini aja kita ambil. Nah, gimana caranya? Kita ambil titik pusat dulu. Kira-kira di sinilah titik pusatnya. Ya, kita kira-kirakan aja. Berarti itu adalah 6362. Di 6362. Ya. Ini adalah X1-nya dalam bentuk lingkaran nanti ya. Oh, yang di atas tadi rectangle. Nah, kita ambil nih rectangle. Kalau ini adalah lingkaran. Atau kita buat aja langsung cycle. Gitu. Ini Y2 nya sama dengan 62 pixel. Nah, itu ya. Nah, bagaimana dengan titik pusatnya? Ini titik pusat. Bagaimana dengan jari-jarinya? Kita geser aja. Kira-kira di sini jari-jarinya. Maka itu 864. Jadi kalau jari-jarinya 864 ya. Itu adalah sumbu apa itu? Sumbu X ya. Sumbu X 864. Jadi kita buat di sini 864. Oh, bukan, kita mau cari 62 dong. 62. Nah, ini 62. Jadi kita geser sini dikit untuk buat lingkaran. 62 ya. Jadi 8 lah ya, atau 7 boleh, 7 62. Jadi udah sama dengan 62, kita ambil 7. Maka yang akan kita kurangkan nanti untuk jari-jari itu adalah R sama dengan 63 dikurang 7 sama dengan 56 ya, 56 ya, 56. Nah, ini yang kemudian menjadi jari-jari. Di ini kita hapus yang 7-nya ya, tinggal jadi titik pusatnya 6362, lalu jari-jarinya adalah 63 dikurang 7 tadi, sama dengan 56. Nah, ini gambarnya. Lalu kalau kita untuk polyline ya, polyline ini kita ingin mungkin mengambil bahagian sisi yang tidak beraturan lah bagusnya. Jadi kalau yang beraturan kayak segitiga dan segala macam itu bisa. Cuma kita mengambil bahagian, katakanlah tangannya ini saja. Jadi semua tangan ini ya, semua tangan ini kita jadikan sebagai gambar tanpa bentuk. Jadi gini. Nah, kita klik di sini dulu, klik sini ya, kemudian kita pindah mana ya, 64 ya. Kalau kita lihat titik koordinat di sini
6451. Ya, kita buka ini dulu bagusnya. Ini kita tekan di sini aja, kita taruh di sini aja. Kemudian ini kita geser, jadi ini kan tarikan ya. 1 sama dengan 54, atau kita bikin koma aja langsung biar gampang nanti. 54,151, kemudian kita koma lagi. Nah, gampang kayak gitu. Lalu kita geser ini lagi ke sini ya, sini masih sejajar berarti dengan YX nya, berarti 54,167, koma lagi. Lalu kita geser ke sini, akan begitu. Berarti ini adalah 73,179. Lalu kita geser lagi ke sini, kira-kira begitu. Itu 8, komanya belum, 87,212, koma lagi. Lalu kita geser ke sini. Nah, itu koordinatnya 122,189, koma lagi. Kita geser ke sini, garis lurus. 193,197, koma lagi. Geser lagi ke atas, jadi 195,145, koma lagi. Lalu kita geser ke sini, 126,160, koma lagi. Kita geser ke sini, garis lurus. 94,186, koma. Kita geser, kita enter aja lah. Nah, terus kita geser lagi kursornya ke sini, sinilah ya. Nah, kemudian namanya 92,169, koma lagi. Kita pindah ke titik asal lagi, udah berarti di 54161. Nah, ini kita kurung aja. Nah, gambar ini juga kita buat perintahnya kurung untuk rek tadi, perintahnya kurung atau koordinat. Nanti kita buat 100,203,65. Ini untuk cycle juga buat koordinat nantinya itu adalah 63,62,56. Nah, ini dia. Dan untuk polyline kita gunakan koordinat, terus kita panjangin. Nah, kita geser ini kita pindah lagi ke atas nih. Nah, kita dapat koordinat yang kita gunakan nantinya. Terima kasih dulu pada bagian video ketiga untuk image. Kita lanjutkan nanti pada video image bagian keempat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.